Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dari kelas PAI 5D akan sedikit memaparkan materi tentang etika dalam penelitian guna memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang artinya adalah kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan, atau yang bisa disebut juga dengan aturan yang berlaku dalam penelitian. Nah, ini juga menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah norma-norma dalam etika penelitian. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah norma moral, norma sopan santun, dan norma hukum. Norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, yaitu kita harus memperhatikan segala sesuatu sekecil apapun, sedetail apapun, kita harus memperhatikan. Yang kedua adalah norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir adalah norma moral, meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dan hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan sebuah penelitian adalah prinsip etika penelitian. Yang pertama adalah ada respect for human dignity, respect for privacy and confidentiality, keadilan, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dalam penelitian tersebut. Respect for human dignity, yaitu adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Kita juga perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Berarti kita tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan penelitian. Selanjutnya adalah respect for privacy and confidentiality. Jadi, setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu, termasuk privasi dan kebebasan individu. Selanjutnya adalah keadilan. Jadi, semua subjek penelitian juga harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh pilih kasih atau kita memilih-milih, sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi harus diperhatikan risiko fisik, mental, dan risiko sosial. Dan yang terakhir, prinsip etika yang harus kita perhatikan adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Peneliti juga harus meminimalisir dampak yang merugikan bagi subjek. Tadi prinsip, sekarang kita pindah ke kode etik penelitian. Yang pertama adalah peneliti membaktikan diri pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, peneliti juga harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu yang pertama adalah logis, kritis, dan empiris. Kritis, mencari kebenaran yang terbuka untuk diuji. Logis, yaitu kita harus memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Dan yang terakhir adalah empiris, kita memiliki bukti yang nyata dan absah. Kode etik penelitian yang kedua adalah peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenakan oleh hukum yang berlaku. Bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya. Juga berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Dan juga harus dipastikan pula bahwa kita tidak keberatan jika kita berada pada posisi sebagai responden dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Kode etik penelitian yang ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab,
terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti juga harus berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat. Antara lain adalah hemat dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal dan tidak dapat diganti, dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik, dan menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, kita harus memegang etika atau aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset, dan oleh karenanya para peneliti juga harus mengetahui dan paham tentang etika ini sebelum melakukan penelitian.